Dan selamat pagi Tuan Senior dan Seniorita. Saya Mahesa, anggota muda 2024. Barangkali di sini mewakilkan teman-teman angkatan 2024 juga. Mungkin yang saya bawakan ke sini hasil diskusi, hasil nongkrong dengan teman-teman mahasiswa yang segenerasi dengan saya. Dari hasil diskusi tersebut ada variabel-variabel yang bisa saya simpulkan. Apa sih yang menjadi needs dan interest dari mahasiswa? Apa yang menjadi keterbutuhan dan ketertarikan dari mahasiswa hari ini? Yang pertama, mungkin tadi sudah di-mention juga oleh Tuan Senior bahwa mahasiswa sekarang ini punya intensitas akademik yang cukup tinggi, bahwa ada tuntutan harus lulus 4 tahun, harus lulus 3,5 tahun. Maka ketika keluar kelas, apa sih yang sebetulnya kami cari? Yang kami cari seringkali relevansi dengan apa yang ada di perkuliahan. Jadi ketika keluar kelas, kami mencari ruang-ruang untuk menjadi katalis atau apa sih yang bisa dipercepat dari pembelajaran akademik kami. Sehingga ketika masuk tuh harus ada relevansinya. Lalu selain relevansi dengan dunia perkuliahan, kami juga sadar bahwa ilmu yang kami dapatkan di kuliah ini tidak terlalu fleksibel. Jadi apa yang kami perlukan adalah ruang-ruang kolaborasi, keilmuan yang interdisiplin. Jadi ketika misalkan saya jurusan hubungan internasional ketemu anak mahasiswa teknik, kita bisa mendiskusikan sesuatu yang relevan gitu. Lalu yang kedua, selain ruang akademik, kami juga masih concern sebetulnya dengan ruang non akademik seperti hobi dan lain-lain. Tapi kami ada satu orientasi yang akhirnya terbentuk. Kami memiliki orientasi bahwa hobi kami ini bisa dijadikan karya. Maka kami perlu ruang-ruang pembinaan kekaryaan, UMKM dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa yang kami kerjakan ini ada jejak dan dampaknya. Sehingga mungkin ini nyambung ke variabel yang ketiga, bahwa ada nilai kebermanfaatan dari apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami pelajari di kelas, apa yang kami cari di organisasi di luar kelas, apa hobi yang kami jalankan, itu ada jejaknya, itu eksis, itu bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Lalu kami sadar juga bahwa mungkin sering dimention oleh senior-senior, per hari ini persaingan dunia kerja ini semakin ketat, bahwa kami sebagai sesama mahasiswa pun saling bersaing. Tapi ada satu hal lagi yang kami sadari, bahwa kami ini nggak hanya bersaing dengan yang bersebelahan, nggak hanya dengan kampus tetangga. Dengan mungkin berkali-kalinya gelombang globalisasi, kami sadar betul bahwa kami ini bersaing dengan seisi dunia, bahwa kami bersaing dengan mahasiswa dari belahan negara lainnya, bahwa kami sekarang sadar kami ini perlu memiliki daya saing global, sehingga ketika bertemu dengan mahasiswa atau orang-orang dari negara lain, ada sesuatu yang bisa kami tawarkan. Begitu barangkali yang menjadi poin utama adalah nilai kebermanfaatan dari apa yang kami lakukan. Tapi selain itu, kami juga sadar bahwa karya-karya kami, hasil-hasil kami itu perlu juga nilai komersil. Kenapa? Setelah merefleksikan mungkin situasi mahasiswa per hari ini, dengan mungkin mahasiswa ketika PB dibuat 1948, atau mungkin mahasiswa ketika senior-senior berkuliah angkatan 60, 70, 80, ada kondisi sosial yang sangat berbeda dari mahasiswa. Bahwa mungkin dulu mahasiswa ini ya golongan-golongan atas yang mampu mengakses pendidikan yang dulu masih eksklusif. Kalau sekarang memang pendidikan lebih mudah diakses, tapi akhirnya ada klasifikasi. Ada mahasiswa yang memang punya kemampuan mengakses lebih, ada mahasiswa yang sulit gitu untuk mengakses kuliah pas-pasan, harus sambil kerja. Maka kami sadar betul bahwa
apa yang kami lakukan ini harus ada nilai komersilnya. Kenapa? Karena kami berharap bahwa kampus, bahwa pendidikan, organisasi ini menjadi eskalator sosial dan ekonomi bagi kami. Bahwa ketika kami berkuliah itu kami bisa meningkatkan kualitas ekonomi, kualitas sosial dari keluarga kami, dari lingkungan sekitar kami. Dan kami juga berharap bahwa lingkungan inklusif yang dibangun oleh organisasi itu bisa jadi tempat bertemunya mahasiswa-mahasiswa dari kelas sosial yang berbeda gitu. Jadi nggak ada gap ketika masuk organisasi. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah keterbutuhan dan tertarikan mahasiswa sekarang adalah ruang-ruang inklusif dan konstruktif untuk belajar, untuk berkarya, untuk menghasilkan karya yang berdaya saing global dan memiliki kebermanfaatan dan nilai ekonomis. Itu barangkali untuk niche dan interest. Lalu untuk pembinaannya, mungkin tadi juga terpantik dengan diskusi seniorita bahwa dalam berorganisasi kita juga gak hanya menuntut minta organisasi harus menyediakan ini dan itu, tapi ya kita juga sadar betul bahwa apalagi mungkin kami yang masih produktif, kami yang masih kuliah, kami juga perlu mengurus organisasi, sehingga dalam pembinaan anggota muda kami berharap ada jenjang kaderisasi yang terstruktur dan jelas. Karena ketika merefleksikan misalkan ke ADART, saya melihat irrelevansi atau hal-hal yang kurang relevan dalam panduan atau dalam konstitusi untuk menjalankan organisasi. Seperti misalkan mungkin tadi senat atau senior-senior yang pernah menjadi senat itu kebingungan ketika menjabat di organisasi harusnya kayak gimana sih? Padahal kan sebaiknya, idealnya hal-hal teknis, hal-hal ideal, tujuan-tujuan organisasi itu sudah secara rinci tertuang dalam ADART. Jadi yang perlu dilakukan ketika ada kebingungan, ya cukup mengkaji ADART-nya bahwa apa sih organisasi ini, apa yang seharusnya dilakukan. Jadi seperti struktural, pembagian mandat, itu bisa terselesaikan dengan proses yang lebih singkat gitu. Maka diperlukan jenjang kaderisasi yang saya rasa lebih komprehensif begitu untuk organisasinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.